Putri Safina. Jadi kali ini saya akan mereview tentang film yang berjudul Miracle in Cell 7 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Jadi film ini mengisahkan seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental yang berjuang untuk kehidupan anaknya. Baiklah, tidak usah menunggu lama-lama, mari simak video. Dodo adalah ayah yang memiliki keterbatasan dan berperilaku seperti anak-anak. Ia berusaha menjadi ayah yang baik untuk putrinya Kartika. Kartika adalah anak yang sederhana. Ia bangga dengan ayahnya yang sehari-hari hanya berjualan balon. Dodo selalu menjaga anaknya, namun sebenarnya realita Kartikalah yang selalu menjaga dan merawat Dodo. Suatu pagi setelah mengantarkan Kartika, Dodo seperti biasa berjualan balon di pinggiran jalan. Melihat ada anak kecil yang menangis yang bernama Melati. Dodo berusaha menghibur dengan memberikan balon, tetapi Melati malah berlari ketakutan. Entah apa yang terjadi. Dodo dituduh telah membunuh Melati, padahal Dodo hanya menolong Melati karena asisten itu melihat Dodo tidak menggunakan baju. Dodo dituduh membunuh dan melakukan pelecehan seksual. Ayah Melati bernama Willy Bisono sedih melihat putri satu-satunya terbunuh. Sebagai pejabat yang berkuasa, Willy Bison meminta polisi agar Dodo diadili sesuai keinginannya. Akhirnya Dodo dipaksa polisi agar mengakui perbuatannya. Namun Dodo yang susah bicara tetap tidak mau mengaku. Dodo dimasukkan ke dalam sel nomor 7 yang berisi 5 orang preman. Dan ia memulai perkenalan kepada 5 orang teman itu. Tetapi seketika kepala ketua preman itu melihat berkas-berkas Dodo, di situ tercantum Dodo telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Karena telah melihat berkas-berkasnya Dodo dihajar habis-habisan sama preman-preman di sana. Ternyata Japra, ketua dari sel 7, masih bisa mengatur bisnisnya di luar, yang membuat narapidana lain yang bernama Okto iri. Nampaknya saat makan, Okto yang sakit hati hendak menusuk Japra menggunakan batang pasta gigi yang diruncingkan. Namun Dodo yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Japra hingga menimbulkan kericuhan antar narapidana. Sejak saat itu, Japra mengangkat Dodo sebagai saudara dan statusnya sebagai narapidana kedua dihormati setelah dirinya. Dan saat Dodo ditanyakan Japra apa keinginannya, Dodo hanya menjawab Dodo ingin bertemu Kartika, anaknya. Akhirnya Japra berhasil mendatangkan Kartika saat di penjara, mengadakan pentas seni yang diisi anak-anak SD. Dibantu Japra dan narapidana lain di sel nomor 7, melalui sebuah kardus roti, Kartika yang ada di dalamnya berhasil diselundupkan ke dalam sel dan bertemu Dodo dan bahkan tidur di sana. Jangan nangis tuh. Ya. Namun itu semua tidak berlangsung lama. Sel nomor 7 ketahuan telah membawa Kartika, dan Kartika yang ketahuan langsung dibawa keluar. Akibat penyelundupan Kartika, Okto langsung menyalakan api dan membakar lapas karena ia merasa tidak adil karena ia tidak diperbolehkan bertemu almarhum ayahnya. Hendro selaku kepala lapas hampir meninggal akibat dikepung asap dan api. Dodo yang berhasil membuka gembok dan langsung menyelamatkan Hendro. Sangkaan Hendro terhadap Dodo kini berubah menjadi keyakinan jika Dodo bukan pembunuh. Asrul sebagai IT lapas berhasil menemukan berkas Dodo atas perintah Japra. Setelah berkas Dodo ditelusuri oleh teman-teman narapidana lain, maka disimpulkan Dodo tidak membunuh karena dulu Melati meninggal karena tersandung meja dan Dodo hendak menolongnya. Hendro rela menjadi saksi demi membela Dodo. Hendro menjelaskan bahwa ia pernah diancam oleh Willy Bison, ayah Melati, untuk tidak membantu Dodo. Dan Willy Bisono juga mengancam Dodo sampai lepas dari penjara, maka Kartika anaknya akan dibunuh. Hingga akhirnya Dodo yang ketakutan mengakui jika ia telah membunuh Melati. Karena pengakuannya itu, ia diganjar hukuman mati di Nusa Kambang. Sebelum dipindah ke Nusa Kambangan,
Atas ide Okto yang prihatin ke Dodo, maka narapidana membuat balon udara yang dijahit oleh para napi. Bertepatan ada pentas seni dan berbuka puasa di lapas. Kartika lagi-lagi diselundupkan agar bisa kabur bersama ayahnya. Namun sayang sekali, justru talinya menyangkut yang membuat Dodo tidak bisa terbang. Ternyata karena perbuatan itu, Dodo langsung dieksekusi mati. Pada tahun 2019, Kartika dewasa dan ia mengajak Japra dan teman-temannya untuk ke terakhir kali persidangan Dodo karena ia sudah menjadi pengacara. Pada akhirnya Dodo dinyatakan tidak bersalah. Setelah keluar dari lapas, Kartika melihat ayahnya sedang terbang menggunakan balon udara. Seperti mimpinya ingin terbang, ingin dan bertemu istrinya. Dari pesan yang ingin saya sampaikan, kita tidak boleh menghakimi orang tanpa bukti yang jelas dan terus bekerja keras demi mencapai kebenaran. Terima kasih. Dan sayang. Selamat tinggal, Pak. Gagaikan Dadah anakku Kartika. Bye-bye.